Jika aku punya rumah baru, ya aku akan mengajakmu ke sini. Tadi gimana? If 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 I I have new house, new house, I will invite you. I You. have a new house, okay. I Ya, will I will invite you You here. here. Boleh. I will invite you here. Jika aku punya rumah baru, aku akan mengajakmu ke sini. Oke. Atau I will invite you to stay here. Ya, untuk tinggal di sini. Ya, itu tipe 1, teman-teman ya, yang menyatakan suatu harapan. Nah, sekarang coba kita akan memulainya review masuk ke tipe 2, coba teman-teman. Ya. Misalkan di sini saya punya contoh kalimat gitu ya. Jika aku Ya, jika aku adalah seorang profesor gitu ya. Jika aku adalah seorang profesor, aku tentu dihormati oleh para banyak orang. Coba. If I were professor. I were a professor. Okay, ya, a professor. Okay. I would I would be be respected by many people. Jika aku adalah seorang profesor, aku tentu dihormati oleh banyak orang. Yaitu sesuatu yang bertentangan dengan masa sekarang, gitu ya. Oke. Lagi misalkan gitu ya. Jika Indonesia adalah negara maju, kita tentu tidak seperti ini, gitu ya. Oke, coba. Jika Indonesia adalah negara maju, berarti if Indonesia were a developed country, ya, if Indonesia were a developed country, ya kita tentu nggak seperti ini, gitu ya. We would not would be like this. Okay, we wouldn't be like this. Jika Indonesia adalah negara maju, kita tentu nggak seperti ini. If Indonesia were a developed country, we wouldn't be like this. Ya, kita tentu tidak seperti ini. Ya, itu tipe 2. Sekarang kita akan masuk ke tipe 3, yaitu tentang apa? Kita akan belajar tentang bagaimana cara teman-teman nanti buat contoh kalimat yang menyatakan sebuah apa? Penyesalan. Gitu ya, sebuah penyesalan. Ya. Kalau tipe 3 pakainya apa, Mr. Jess? Ya, tentu nanti bakal ketemu dengan beberapa pola ya, seperti di sini. Nah, tipe 3 ya, kita akan belajar tentang tipe 3, yaitu yang menyatakan suatu penyesalan. Bagaimana sih kita mungkin menyatakan sebuah ekspresi yang berupa penyesalan gitu ya, atau bertentangan dengan kondisi dan situasi di masa lampau. Nah, caranya seperti apa? Ya, kita akan mempelajarinya. Yang harus teman-teman ketahui nanti adalah apa? Kalian bisa menggunakan yang namanya past perfect. Atau kalian harus bisa menggunakan kata had, kemudian ketemu dengan verb 3. Nah, saya coba mulai dari menjelaskan tentang had dan verb 3 dulu sebelum kita masuk ke sini. Oke, saya tambahkan screen. Kita di sini akan coba buat contoh kalimat dengan menggunakan pola seperti tadi, gitu ya. Oke, wait. Ya, di sini ada had,
And then it is using verb 3. Oke, contoh. Di situ ada contoh kalimat, saya sudah mandi sebelum kamu datang. Ayo, berarti kalau kalian buat contoh, saya sudah mandi. Sampai sini dulu deh. Gitu ya, sebelum kamu datang semalam. Ayo, jadi pakainya gimana? I Had taken a bath. I have taken a bath. Taken a bath before you Okay, I had Taken taken a bath. a bath. Gitu ya, I had taken a bath Before you before last night. you came Last night. last night. Aku udah mandi sebelum kamu datang semalam. Ya, jadi kalau kalian menggunakan kata had digunakan dalam konteks seperti apa? Silakan jangan lupa biasanya di sini ada keterangan tambahannya ya. Itu kalau mau bikin contoh kalimat yang lebih perfect. Jadi ada contoh lanjutannya. I had taken a bath. Aku udah mandi sebelum kamu datang semalam. Ya, lagi misalkan ada contoh kalimat seperti ini. Sebelum sebelum saya daftar di tahun 2015. Saya sudah lulus SMA sebelum saya daftar. Saya sudah lulus SMA sebelum saya daftar. Ini dibalik ya. Saya sudah lulus SMP sebelum saya daftar SMA di tahun 2015. Gimana coba? Saya sudah lulus SMP, berarti I have graduated. I had graduated from junior high school high school before I Registration. I registered at senior high school high school in 2015. 15. Nah, jadi saya sudah lulus SMP, kita nggak pakai I have graduated. Kalau kalian mau pakai I have graduated from junior high school boleh, ya. Tapi asalkan nggak ada keterangan lanjutannya. Nah, tapi kalau ada keterangan lanjutannya yang mengindikasikan di masa lampau, maka yang tepat adalah I had graduated from junior high school before I registered at senior high school in 2015. Satu lagi misalkan, gitu ya. SBY sudah jadi presiden sebelum Jokowi jadi gubernur. Mana coba? SBY sudah jadi seorang presiden. SBY had been a president before Jokowi. Had been Atau had become. SBY had become a president before The person before Jokowi Jokowi became a governor. Okay. SBY had become a president before Jokowi became a governor. SBY udah jadi seorang presiden sebelum Jokowi jadi seorang gubernur. Nah, itu teman-teman nanti bisa menggunakan had ketemu dengan verb 3 ya. Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan sebenarnya kalau kalian pakai had itu punya keterangan
waktu lampau. Contoh di sini gitu ya. Sini sudah ada tuh. Sebelum aku daftar SMA di tahun 2015. Jadi ini kan bentuknya pas teman-teman ya. Kalau kalian nggak menemukan adanya kata keterangan lanjutan seperti itu, maka yang harus kalian cari adalah pakai have saja. Nggak usah pakai had. Nah, ini ya. Ini penggunaan had ya ketemu dengan verb 3. Jadi menyatakan sebuah aktivitas sebelum kegiatan yang lain terjadi di waktu lampau. Apa hubungannya ini dengan conditional sentence tipe ketiga? Ya, ini akan kita bawa ya ke pengandaian tipe ketiga atau pengandaian yang menyatakan suatu penyesalan. Penyesalan adalah apa? Penyesalan adalah tentang ya sesuatu yang memang mungkin nggak bisa terjadi di waktu lampau atau bertentangan di masa lampau. Oke, caranya gimana, Mr. Jess? Teman pahami tadi sudah kita pelajari gitu ya. Kalian bisa menggunakan if ketemu dengan had dan verb 3. Nah, di sini yang harus kalian cari adalah ini. Would, have, dan pakainya adalah verb 3. Gitu ya. Oke. Ya, silakan. Jadi teman-teman di sini pakai would have ketemu dengan verb 3. Oke, contoh yang sederhana seperti ini deh. Gitu ya. Mungkin ya saya mau menyesal seperti ini gitu ya. Jika aku lulus dari UI gitu ya. Jika aku lulus dari UI gitu ya, aku tentu udah jadi seorang politisi. Nah, ada kalimat seperti itu gitu ya. Jika aku lulus dari UI, aku tentu udah jadi seorang politisi. Nah, ketika aku ngomong seperti itu, ya tentunya bahwasanya profesi saya adalah bukan seorang politisi. Ini hanya mengekspresikan sebuah penyesalan. Mungkin saya dulu tuh pernah kuliah di UI, cuman nggak lulus gitu ya. Makanya sekarang saya mungkin pekerjaannya sudah nggak apa namanya akhirnya nggak sesuai dengan apa yang dulu saya pelajari. Itu menyatakan sebuah penyesalan. Jadi kalian bisa menggunakan seperti ini. If you had graduated from UI, you would have been a politician. Gitu ya. Jika aku ya lulusan UI atau jika aku lulus dari UI, ya aku tentu udah jadi seorang politisi. Atau boleh dibalik, ya itu mengekspresikan sebuah penyesalan. Oke, contoh lagi misalkan di sini ada gitu ya. If she had accepted my love, she would have become my wife. Mungkin ini orang lain gitu ya. Jika dia ya telah menerima saya, tentu si dia itu nggak menjadi milik saya. Seperti itu ya. Itu pokoknya yang harus teman-teman garis bawahi ini adalah mengekspresikan sebuah penyesalan. Oke, ya ini iklan bentar sambil saya bikin contoh ya. Ada azan. Oke. Oke. Wait, sister. Ya, sister. Tadi siapa yang mau buat perempuan dulu tadi? Ya, namanya siapa? Oke, ayo. If I meet you, I will. Coba make it closer, agak lebih dikit lagi nggak ke mikrofon coba, biar kedengaran jelas. If I meet you, I will not be like this. Sorry? If I had meet you, I would not be like this. Maksudnya kamu mau bikin kayak gimana? Coba bahasa Indonesia dulu deh.
Jika saya telah bertemu denganmu di waktu itu, aku tentunya ya tidak menjadi seperti ini. Seperti ini, teman-teman nanti rubah kira-kira jadinya seperti apa? If I had met you if I had met you, at then I I would not I would not have become This. like this. Oke. like this. Jika saya telah bertemu denganmu di waktu itu, ya aku tentunya gak bakalan jadi seperti ini, brother. If I had met you then, I wouldn't be atau I wouldn't have become like this. Ya, nyatanya pada waktu itu aku nggak ketemu sama kamu, ya jadinya aku nggak, ya akhirnya aku jadinya seperti ini gitu ya. Ya, itu menyatakan sebuah penyesalan. Yang lain silakan. Yang mau bikin lagi, ayo. Ini kak, ini agak panjang. Kalau kalian nggak praktek nanti nggak bisa. Coba yuk. Saya Mister. Ya, sister. Ya, coba bahasa Indonesianya dulu deh. Jika dia mengikuti nasihat orang tuanya, jika dia Jika dia mengikuti nasihat ortunya, ayo. Dia tidak akan menjadi pengangguran. Oke, dia tentu ya tidak akan jadi pengangguran. Oke. Ya, berarti gimana jawabannya? Yo, if she had followed advice her parents. Okay, if she had followed her parents advice. Oh, gitu ya, Mister. Yeah. If she had followed the parents' advice, she would not have become Jobless. Pengangguran Jobless. Boleh. If she had followed the parents' advice, she wouldn't have become a jobless. Jika dia mengikuti nasihat orang tuanya, dia tentu tidak akan menjadi seorang pengangguran. Oke. Ya, itu ya jawaban. Yang lain silakan. Yang mau coba lagi, ayo. Biar makin mantap, teman-teman harus sering mencobanya. Supaya apa? Ya supaya makin bisa. Karena ini agak panjang. Kalau teman-teman nanti nggak coba, nanti agak sulit gitu ya. Nah. Jika saya mendapatkan grand prize. Jika saya telah mendapatkan grand prize. Apa? Grand prize. Grand prize, hadiah tak? Iya, hadiah. Ayo. Grand prize, Mister. Saya Siapa? tentu grand prize. Grand prize. Ya, Oke. Saya tentu menjadi gadis yang kaya raya. Saya tentu akan menjadi gadis yang kaya raya. Gadis kaya. Oke, berarti gimana? If I had gotten a grand prize,
Oke. I would have become a rich girl. Become a rich girl. Oke, rich woman. Ya. If I had gotten a grand prize, I would have become a rich woman. Ya, jika aku itu ya dapat grand prize, aku tentu udah jadi perempuan yang kaya. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau bikin contoh? Ayo, Saya, coba. saya. Oke, ya, Jika saya, bagaimana? jika saya tidak terlalu banyak makan, maka saya tidak akan gendut. Oke, ya, jika saya tidak kebanyakan makan, gitu ya. Aku tentu gak bakalan jadi Gendut. gendut. Oke, ya, coba ya. Itu gimana if? If I had eaten, if I had eaten, If I had eaten, not yeah. If I had eaten not eaten too, yeah, much, much, boleh. I would have, I I hope I would not have become, been a boleh. A fat apa? A fat woman. Oke. Yang lain, silakan. Ya, ini pokoknya mengekspresikan sebuah penyesalan gitu ya, teman-teman. Jadi silakan yang mungkin mau mencoba mengekspresikan sebuah penyesalan bisa langsung dicoba. Ayo. Saya Oke, siapa yang mau coba? Ya, silakan. Coba contohnya gimana? Oke. Jika saya tidak mematuhi perintah pacarku untuk menjadi pramugari, saya tentu sudah keliling dunia sekarang. Jika saya Tidak mematuhi perintah pacarku untuk menjadi pramugari, Oke. Jika saya tidak mematuhi pacarku perintah pacarku untuk menjadi Oke. pramugari, perintah pacarku untuk jadi pramugari. Saya tentu sudah keliling dunia sekarang. Gimana? If I had not obeyed my boyfriend command, become flight attendant, I would have become traveling in the world right now. Okay. If I had not obeyed my girlfriend atau my boyfriend's command, I would have been traveling around the world. Around the world. Ya, bisa ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Kita coba langsung praktek ke materinya. Habis ini teman-teman. We had a noun of your arrival. If we had known of your arrival. Oke. Ya, silakan teman-teman ya. Yang harus kalian tahu bahwasanya if we had No. Oke. Nah, di sini if we had noun your arrival gitu ya. Oke. Terus we would have been at the airport. Oke, we would Been at the have been. Oke.
We would have been at the airport, gitu ya. If we had noun, your arrival, we would have been at the airport. Ya, jika kita udah tahu kamu tuh jadwal tibanya jam berapa, ya tentunya kita sudah di airport. Itu nomor 1, gitu ya. Oke. Coba kalau ke nomor 2, teman-teman silakan. Kira-kira di situ jawabannya gimana? Nomor I 2 ada would- contoh soal. I would have been a civil servant if I had graduated from government school. Oke, katakan di situ gitu ya. Aku gitu ya. Aku tentu udah jadi seorang PNS jika aku udah lulus dari sekolah negeri gitu ya. Yeah. Jadi gimana coba jawabannya? I would have been. I was. Oke. I would have been I would have been a civil servant if If I had graduated. Okay. Tapi if I had. Graduated. Okay. If I had graduated from the government school. Nomor 3 coba. If he texts her, he not call him. Ya, ini jawabannya kira-kira yang tepat yang mana kalau kalian mau ngomong gitu ya. Jika dia, ayo. If he had texted her, she would not have called him. Okay, if he had texted texted her, she would not have called him. Okay. Yeah. If he had texted her, she would not have called him. Oke, kita lanjut ke soal di nomor 4 coba. My lecture not be mad at us if we submit our talks. My lecture Would not have been mad at us if we had submitted our text. Okay. My lecture would not have been mad At at us gitu ya. if we we had submitted our if we had submitted our tasks. Okay. I get sick if you not invite me to stay up all night gitu ya. Aku nggak bakalan sakit tentunya jika kamu tidak mengajakku begadang semalaman. Yuk, jadinya gimana? I would have gotten sick if I would have been got sick. Sick. If you had not invited me to stay up all night. Okay. Jika aku tahu Sania berada di rumah sakit, aku tentu udah menjenguknya. Ayo, jadinya gimana nih? If I had known Sania in the hospital. If I had known Sania Sania at hospital
at the Ya, at the hospital. hospital gitu ya. Aku tentu I I would have Would have visit, Visit, visited visited her. visited her. Her. Okay. If I had known Sania the hospital gitu ya, I would have visited Have visited her. visit her. Sam tentu sudah lulus kuliah jika dia rajin konsultasi dengan pembimbingnya. Sam would have Sam would have would graduated graduated, her college, would have Oke, Sam Sam would would have have graduate graduated Sam from Graduate. college would have graduated Sam would have graduated from the college if college he if he if Had- he had diligent consult college, if he had diligent had had been diligent to make the consultations with with her guide. to consult with Guide lecture, her guide lecture. with his advisor boleh gitu ya. her lecture. Ya. Advisor. Jika bahasa Inggrisku bagus, aku tentu udah bekerja di perusahaan internasional. Ayo, berarti gimana? If If I had my English, If I had jika my bahasa Inggrisku bagus, if my English if my English had been good, Kan bahasa Jawa. Lima, Bu. good, ya, I would have have worked work in at international multinational company. company. ya, international company. Oke. Jika aku tidak menolak banyak perempuan, aku tentu udah menikah. Ayo, if If I had not rejected so many girls, if I had not Rejected rejected many girls. many many girls, I would have I would have been married I would have married. I would have got married. Marriage. okay, would have got married. Oke. Prancis tentu menjadi juara Piala Dunia 2022 jika Messi gagal mengeksekusi tendangan penalti. Prancis Prancis would have Yeah. become on champion a world champion. Yeah, would have become a World Cup champion in World Cup 2022 champion 2022 if Messi if Messi had lost execution tendangan tuh success. king of ya penalti kick. penalty kick. Oke, boleh. Jadi teman-teman yang harus digarisbawahi adalah kalian bisa menggunakan had, ya. Ingat-ingat verb 3 berpasangan dengan would have pakai verb 3. Gitu ya. Itu di tipe 3, teman-teman. Jadi teman-teman nanti harus bisa membuat contoh seperti ini.
Nah, ini yang sudah kita pelajari, itu sebenarnya kalau kita ngobrol tentang conditional sentence, sebenarnya kan kita belajar ulang ya. Kita belajar ulang tentang apa, teman-teman? Ya, kita belajar ulang tentang tenses. Karena yang kita pelajari sebenarnya adalah ya tentang tenses gitu ya. Nah, itu ya. Jadi, satu, kalian harus bisa menyatakan sebuah harapan. Dua, kalian bisa membuat contoh yang berupa hayalan. Yang ketiga, kalian bisa mengekspresikan sebuah penyesalan. Itu teman-teman. Ya, buat teman-teman semua dari jam 7. Gimana, ada pertanyaan dengan tipe bentuk ini? Ada Kata-katanya yang kalau pakai to be juga yang were atau was-nya itu memperhatikan Been. subjek gitu. Was sama were nggak ada. Dia berganti jadi been. Untuk yang hayalan. Ya, sama. Oh, hayalan, tipe 2. Iya. Kalau tipe 2 ya pakainya were semua. Oh, nggak ada was-nya, nggak ada ya. Nggak ada. Ya. Pakainya were semua. Untuk semua subjek. Yang lain silakan. Kenapa Mister. begitu, Mister? Kenapa? Kenapa pakai was semua, nggak ada was? Kenapa pakai were semua, was nggak ada gitu ya. Sebenarnya kan gini, teman. Kalau kalian, kenapa kok di bagian pengandaian itu dibikin beda semua pakai were? Karena tipe 2 itu nggak menyatakan sebuah fakta. Ya. Kalau kalian menyatakan sebuah fakta di masa lampau, ya tentu pakainya adalah was, contoh gitu ya. Aku seneng banget semalam. Ya kalian nggak boleh bilang I was so happy last night. Yang tepat adalah I was so happy last night. Tapi kalau kalian berandai-andai, aku seneng banget semalam jika kamu datang. Nah, nyatanya kamu nggak datang semalam. Nah, kalau ngomong seperti itu, I was so happy last night if you came, atau if you I would be, ya, if you came to my birthday party last night. Itu boleh seperti itu ya. Jika kamu datang ke pesta ulang tahunku semalam, aku bakalan sangat bahagia. Seperti itu ya. Jadi ya dibedakan. Kalau menyatakan suatu fakta di masa lampau gitu ya, tentu kalian sesuaikan dengan fungsi past tense. Tapi kalau ketika menyatakan sebuah hayalan, pengandaian tipe 2 yang berlawanan dengan masa sekarang, ya silakan semuanya diganti pakai were. Jadi penggunaan were di situ sebenarnya ada motif ya menyatakan sesuatu yang kontradiktif dengan present situation. Seperti itu. Tapi Gitu ya. ada tuh lagunya Rihanna yang bilang if I was a boy, maybe I can understand. Mungkin ada yang tahu lagunya. Ada, beberapa ada. Kalau kita ngomong lagu, lirik gitu ya, Iya. dalam konteks ya ada gitu ya. Ada yang mungkin pakai was sesuai dengan gramatikalnya, ada yang nanti malah nggak ada ataupun ada gitu ya. Tapi mostly ya sesuaikan dengan aturan. Kalau kita ngomong lagu mah bebas gitu ya. Penulis biasanya kalau grammar itu nggak terlalu diutamakan dalam menulis sebuah lagu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Become. Nah, itu Ya. kenapa ada been sama become-nya? Kenapa ada been? Iya. Been itu berapa coba? Untuk anak. Nah, been itu kan ketiga juga ya. Been Ya. itu adalah bentuk ketiga daripada to be. Ya, terus kenapa kita pakai been? Ya, karena itu nanti menyatakan suatu makna yang nominal, gitu ya. Kalimat nominal, kalimat yang tidak adanya sebuah aksi. Contoh, jika aku telah menjadi seorang PNS mungkin ya, tentu aku sudah apa gitu ya. Aku sudah kaya. Aku tentu sudah kaya. Itu kalimat nominal, bukan kalimat menunjukkan sebuah pekerjaan gitu ya. Beda kalau mungkin aku tentu akan mengunjungimu. Ya, baru kalau mau pakai aku tentu mengunjungimu berarti pakainya I would have visited
visited you. Itu berarti ya pakai verb 3. Berarti kalimat verbal. Maksudnya ada kata yang menunjukkan sebuah aksi atau tindakan. Kalau aku tentu udah jadi kaya. Nah, di situ kan nggak ada sebuah aksi, maka yang dipakai adalah been. Nggak ada Nah, kata-katanya. been ya bisa ketemu dengan adjective, noun atau adverb. Berarti itu bentuk nominal lah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Seperti Terima itu kasih, sih Mister. ya, 3 gitu ya. Oke. Kalau nggak ada kan ini dikerjakan lagi yang ada di buku biar teman-teman nanti makin mantap. Oke, thank you buat teman-teman semuanya. It is nice to see you this evening, and we are going to see you again tomorrow at the same Thank you, Mister.